Halo Dosmania, kembali lagi bersama aku Wisma di sini di podcast Ini Nyata. Malini punya cerita. Nah, setelah kita vakum selama 2 tahun ya. 2 tahun, jadi kali ini aku menjadi host dan di podcast Ini Nyata ini kita akan membahas tentang mental health. Di mana kita sudah kehadiran seorang narasumber yang juga tidak lain dan tidak bukan merupakan alumni dari Dosman pada angkatan 51. Jadi, selamat datang buat Kak Gean. Silahkan Kak, perkenalkan diri dulu. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Ida Ayu Ardianti Putri, biasa dipanggil Gean. Aku bukan alumni dari Dosman 51 dan saat ini menjadi mahasiswa psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Dayana. Oke, jadi itu sedikit dari profil dari Kak Gean, guys. Jadi kita juga di sini sepertinya Kak Gean sedang sibuk apa nih kali ini, Kak? Oke, jadi kalau sekarang sibuknya mempersiapkan untuk sidang skripsi, karena kebetulan minggu depan mau Minggu sidang. depan udah sidang ya? Iya. Jadi Kakak sekarang di semester akhir ya? Iya, semester akhir. Oke, jadi juga selain itu Kak Gean ada ngambil pekerjaan lain mungkin? Untuk saat ini masih cuman kuliah nyiapin skripsi aja. Oke, jadi selain itu juga Kak Gean nggak ada ngambil kerjaan lain guys. Dan sebelum itu aku pengen nanya sih Kak, kenapa sih Kakak mau ngambil psikolog gitu loh? Sedangkan kita tahu bahwa psikolog itu jarang ada yang ngambil jurusan itu. Apa sih alasan Kak? Alasan kenapa mau masuk jurusan psikologi ya, jadi awalnya itu kakak ngelihat di TV kalau ada suatu kasus atau apa tuh ada profil psikolog yang jadi narasumber, jadi tertarik kok bisa ya tahu tentang bagaimana alasan dari perilaku seseorang. Itu awal tertarik, kemudian mendalami lagi tentang psikologi itu, tentang kesehatan mental dan banyak hal yang dipelajari, jadi semakin memantapkan diri kakak untuk masuk psikologi dan juga biar bisa bermanfaat membantu banyak orang. Iya. Oh berarti relate ya sama topik kita kali ini, dimana kita bakal ngebahas tentang mental health in sosial media. Jadi selain itu ada halangan nggak sih Kak sebelum Kakak gini tuh mau join psikolog atau mau sekolah di psikolog? Kalau halangan mungkin lebih karena untuk kakak kan mau nyari psikologi yang di UNUD. Sedangkan kakak waktu SMA tuh penjurusannya IPA. Kalau nyari psikologi di UNUD tuh masuknya soshum. Jadi mungkin halangannya karena harus belajar tentang soshum lagi yang awalnya dari IPA gitu aja. Kalau dari orang tua ada gini nggak? Ada kayak dilarang gitu nggak? Enggak. Dari sekolah? Syukurnya kakak sangat dibebaskan untuk memilih jurusan sesuai minatnya kakak. Oh, jadi orang tua Kakak juga support ya? Iya, support sekali. Untung banget. Oke, kita langsung aja ke topiknya. Di mana kali ini kita akan membahas tentang mental health tadi. Dan menurut Kakak, apa sih mental health itu? Oke, kita berbicara mental health atau kesehatan mental. Itu dalam psikologi tidak terlepas dari faktor biopsikososial, yaitu biologi, psikologi, dan sosial. Biologi itu adalah bagaimana peran tubuh kita, psikologi bagaimana pemikiran, perasaan kita, dan sosial adalah lingkungan sekitar kita. Nah, membahas itu bahwa bagaimana penilaian kita atau pengenalan diri kita terhadap kondisi diri kita sendiri itu dipengaruhi oleh biopsikososial dan juga bagaimana penyesuaian diri kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau mengacu apa sih definisi dari kesehatan mental? Nah, kalau menurut WHO, kesehatan mental itu adalah kondisi dari kesejahteraan yang disadari oleh individu yang mencakup kemampuan dalam mengelola stres dan tekanan dalam kehidupan yang dalam masih batas wajar, sehingga individu itu dapat bekerja secara produktif dan juga dapat berperan atau berkontribusi dalam lingkungan sosial. Jadi garis besarnya seperti itu. Jadi bagaimana kemampuan dari individu itu mengelola semua stres yang dia miliki dalam hidup agar dia tetap bisa berkontribusi dalam sosial dan juga tetap produktif melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau definisinya seperti itu kesehatan mental. Jadi setiap orang tuh punya kesehatan mental dan punya masalahnya gitu ya Kak? Ya, kalau dalam hidup kita sebagai manusia kan nggak terlepas dari masalah ya. Akan ada juga beberapa hal-hal baru yang kita mulai, yang jadi itu memerlukan adaptasi pengelolaan, kita bisa nggak menghadapinya. Jadi memang kita hidup tidak terlepas dari masalah dan perubahan kan gitu. Dimana kita tahu bahwa sekarang juga eranya makin maju kan, jadi masalah juga pasti makin banyak yang timbul. Iya, benar sekali. Salah satu atau penyebab-penyebab dari mental health, masalah mental health itu apa sih Kak?
Oke, kalau membahas apa sih penyebab dari mental health, itu tuh banyak banget. Jadi masalah atau gangguan dari kesehatan mental itu bisa terjadi disebabkan oleh multifaktor. Jadi nggak ada faktor tunggal yang melandasi itu. Nah, seperti tadi kan yang melandasi itu adalah aspek biopsikososial, biologi, psikologi, dan sosial. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental manusia bisa berujung masalah itu bisa pertama faktor individu. Bagaimana sikap kepribadiannya dia, apakah dia memiliki temperamen yang sulit dikendalikan. Kemudian faktor individu juga mencakup bagaimana kualitas kesehatan fisiknya, karena kesehatan fisik juga sangat mempengaruhi dari kesehatan mental, itu saling bersinambungan gitu. Dan juga ada atau tidaknya ketidakmampuan dalam belajar, penyesuaian diri, itu faktor diri dengan lingkungan. Iya, itu faktor individu ya, dari individu. Kemudian ada faktor keluarga, seperti ada atau tidaknya dukungan dari keluarga. Kemudian konflik orang tua juga mempengaruhi psikologi sana. Tentang di rumah juga bisa mempengaruhi? Iya, mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian juga pola asuh dari orang tua juga mempengaruhi. Bagaimana kalau pola asuh yang buruk, otomatis itu akan mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Lingkungannya seperti kayak bagaimana tingkat ekonomi, kemudian bagaimana pendidikannya, kemudian bagaimana relasi pertemanan, lingkungan, pergaulan seperti itu. Dan juga media sosial juga saat ini mempengaruhi. Itu sebagai faktor lingkungan. Dan yang terakhir itu ada peristiwa-peristiwa yang memberikan tekanan. Jadi kayak mungkin kayak ada musibah yang tidak diduga, itu kan bisa mempengaruhi dari kesehatan mental. Gitu. Jadi multifaktor. Jadi untuk mendiagnosis juga kesehatan masalah atau gangguan kesehatan mental itu banyak faktor, dan itu didiagnosis oleh profesional, yaitu psikiater dan psikolog. Jadi gitu. Ya. Jadi kalau semisal nih kita di media sosial, kita akan membahas tentang mental health di media sosial. Itu tentang apa sih penyebabnya kalau di media sosial menurut kakak? Kayak yang bakal nimbulin masalah mental di kita, semisal kita bermain media sosial. Oke, jadi kira-kira apa masalah yang muncul kalau kita aktif bermedia sosial, ya, mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau kita telaah lagi, media sosial itu kan memberikan dampak positif dan buruk. Nah, yang mempengaruhi pastinya dampak buruk dari media sosial. Nah, tapi walaupun memang ada dampak buruk, tetap yang bertanggung jawab itulah diri kita sendiri. Itu. Jadi kenapa bisa media sosial itu mempengaruhi kita? Karena kita mungkin tidak bisa memfilter apa dampak buruk dari media sosial. Kan dampak buruknya banyak banget ya. Dari ganggu kesehatan kita. Kalau kita kecanduan itu kan lupa waktu. Kita nggak merhatiin kesehatan kita. Kemudian ada penipuan, mudah juga ada cyberbullying, kan banyak banget tuh. Kita gampang untuk kecenderungan untuk gampang memberikan komentar negatif, padahal sama orang yang nggak kita kenal aja kayak gampang gitu kan. Itu kan termasuk cyberbullying ya. Itu tuh termasuk juga mempengaruhi kesehatan mental. Jadi banyak sih, maksudnya dari beberapa penelitian yang kakak lihat juga korelasi dari penggunaan media sosial terhadap masalah kesehatan mental itu seperti kecemasan, kemudian stres, kesepian, dan juga bisa berujung depresi. Jadi kayak apalagi pada remaja tuh lumayan juga ya, intensitas penggunaan sosial media kan semakin tinggi ya, apalagi pandemi itu kemarin tuh kita diharuskan untuk terus menggunakan media sosial gitu. Dimana sekolah juga daring waktu itu kan? Iya, daring. Aku juga mau nanya nih Kak, kenapa sih anak muda sekarang gampang banget kena masalah mental health? Oke, kenapa anak muda kali terkena masalah mental health? Tapi sebelum membahas tentang anak muda, jadi masalah mental health ini tidak terlepas dari umur, kemudian jenis kelamin, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Jadi siapa saja bisa terkena masalah mental health, dan itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ya gitu. Jadi memang dari data riset kesehatan dasar tahun 2018 itu menunjukkan bahwa prevalensi dari gangguan mental emosional seperti depresi dan kecemasan pada usia 15 tahun ke atas, di mana itu termasuk rentangan remaja, itu sebesar 6,1% dari populasi Indonesia. Itu sebesar kira-kira 11 juta penduduk. Itu kan termasuk besar ya. Ya. Dan kenapa remaja? Karena memang kalau dalam fase remaja itu kan peralihan dari masa anak ke dewasa. Dimana itu juga banyak sekali perubahan dari kognitif, emosional, juga
karena adanya pubertas juga, itu kan hormonal juga ya, jadi memang masa-masa itu juga agak rawan bagi remaja. Kalau salah-salah melangkah bisa penyimpangan, ini itu bisa gampang terpengaruh lah istilahnya. Apalagi juga bahasa remaja itu ada kecenderungan individu itu lebih menghabiskan waktu dengan teman sebaya dibanding orang tua. Jadi kemungkinan untuk tanpa gimana ya, nggak tanpa pengawasan sih, tapi tidak terlalu melihat orang tua gitu, karena terlalu fokus pada teman sebaya itu juga rawan untuk terjadinya penyimpangan gitu kan. Nah, tapi untuk melihat masalah kenapa remaja itu bisa kena masalah mental gitu, masalah mental tuh nggak hanya dilihat kalau ngelakuin self diagnose itu loh istilahnya, kayak diagnosis diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang remaja tuh misalkan kan wajar ya ngerasa sedih, cemas atau apa tuh wajar kok gitu. Tapi kadang-kadang karena sekarang emang kampanye tentang masalah mental health itu kan udah banyak banget ya. Jadi itu juga kadang-kadang yang bikin remaja tuh gampang banget nyari, kalau kok aku sedih ya, kok aku cemas ya, cari di Google. Terus muncul nih gangguan apa, ngerasa kayak aku kena ini deh. Padahal nggak segampang itu untuk mendiagnosis, tentunya oleh profesional. Dan untuk melihat gejalanya itu juga dilihat dari bagaimana kompleksitas dari gejala yang muncul, keparahannya seperti apa, persisten atau tidak. Persisten tuh gejala yang muncul tuh bertahan lama atau apa sih gitu. Dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan juga faktor lainnya yang mendukung. Jadi nggak semata-mata baru ngerasa sedih, cemas, ngerasa kayak aku gangguan depresi, kayak aku gangguan kecemasan, nggak gitu loh. Jadi itu yang perlu diluruskan. Jadi memang data menunjukkan remaja lumayan ya, untuk prevalensinya itu lumayan, tapi bukan berarti baru kita remaja tuh ngerasa gini buat status, duh kayak aku relate banget nih sama gangguan ini. Enggak kayak gitu, enggak segampang itu ya. Memang kayak gitu sih yang mau tak sampein gitu. Jangan ngelakuin self diagnose. Jangan lakuin self. Jadi bisa dibilang kalau ulangan umum itu bukan termasuk gejala depresi, bukan ya? Ulangan umum itu kan suatu kondisi ya. Habis itu rasa cemas, takut untuk ulangan umum tuh itu reaksi yang wajar gitu loh. Namanya juga kita mau ulangan umum, taruhannya tuh nilai gitu loh. Dari yang kita udah belajar berapa lama gitu. Jadi itu wajar banget kok. Malah kalau kamu malah senang, gembira, habis itu nggak ada rasa takut tuh juga kayak ini kenapa gitu. Jadi sebenarnya emosi cemas tuh wajar, itu adaptif. Karena apa? Kalau kita nggak punya rasa cemas, kita nggak tahu nih kita harus. Kalau cemas kan kita kayak mikir ada konsekuensi negatif atau nggak ada hal negatif nih yang bakal terjadi, kesannya kayak gitu kan. Jadi kalau kita punya kecemasan yang cukup, itu tuh bisa bikin kita tuh bisa mempersiapkan plan B atau plan C yang banyak gitu loh, untuk menghindari apa kecemasan kita gitu. Jadi wajar banget kok, apalagi ulangan umum. Kakak juga pasti deg-degan banget gitu, cemas gitu. Oh kak suka deg-degan juga ya kamu? Iya, kakak juga bakal deg-degan sih gitu, apalagi ujian kan sendiri, kita belum lagi untuk lihat nilainya gimana. Jadi itu yang bikin deg-degannya pasti itu ya. Jadi gitu nih Sobat Dasmania, pasti ulangan umum bikin deg-degan ya kan. Jadi wajar, dan kalian juga harus sewajarnya aja kak ya. Semua pasti bakal berlalu. Iya benar, berlalu kok gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Kalau ngerasa terlalu cemas atau gimana, rasain aja, ungkapin. Habis itu kalau dirasa sendiri aja ngerasa kayak aduh nggak kuat, cari orang tua, cari teman atau siapapun yang kalian percaya, ungkapin, cerita, keluarin itu. Jadi jangan malah dipendem kayak aduh cemas deh, diemin deh. Kan banyak tuh kayak gitu yang kayak cemas nih atau nggak takut apapun itu ya, mau ulangan atau apa, atau nggak PR susah gitu. Abis itu ngerasa dah moodnya jelek kan, sedih. Abis itu ya udah nggak apa deh, mending aku drakoran deh dulu biar moodku baik gitu. Nggak ngalihinnya ke hal-hal lain, itu malah salah. Jadi cari sumbernya apa yang buat kamu ngerasa gejala apa, cari sumbernya, atasi itu gitu. Jangan malah mengesampingkan itu. Oh gitu. Berbicara tentang tadi nyari temen nih kak, kan semisal kalau kita di Indonesia lebih tepatnya, dimana kita tahu kalau semisal nih kita mau ke psikiater, pasti kayak di opini publik tuh kita kayak ada gimana gitu kak. Itu gimana sih kak? Mungkin masih ada yang mikir kayak ke psikiater atau ke psikolog tuh aib gitu ya, ngerasa bener, kayak bener punya keluhan apa gitu tentang mental kita berat tuh kayak aib. Padahal enggak kok. Itu kan namanya juga tadi kak jelasin, apapun emosi negatif yang kita rasakan itu wajar. Memang menjadi tidak wajar kalau itu bertahan lama, habis itu gejalanya semakin
parah gitu ya kita bilang. Sampai kita sendiri itu mengganggu aktivitas sehari-hari, nggak bisa produktif, itu memang lumayan gitu, memang nggak bisa kita atasin sendiri gitu. Tapi jangan merasa bahwa kita ke psikolog atau ke psikiater itu menjadi aib, nggak. Itu malahan menjadi acuan bahwa kalau kita tuh ternyata aware loh, kita peduli loh sama diri sendiri gitu. Jadi nggak usah takut. Dan sekarang juga kan banyak banget kampanye kesehatan mental. Udah banyak yang menggalakkan kalau ya emang nggak apa-apa, wajar aja kita ngerasa sedih ini itu. Kalau kita emang nggak bisa sendiri ya siapa lagi yang bakal bantuin kalau nggak profesional. Jadi nggak usah ngerasa takut, ngerasa malu gitu, ngerasa itu aib, enggak kok. Untuk nyari kesehatan mental apalagi ngapain harus malu. Sama dah kayak kita sakit fisik nih, kita kan ke dokter, kenapa nggak malu, padahal kan sakit mental dan fisik itu sama kok gitu loh. Jadi nggak perlu malu, namanya juga kita mau sembuh gitu. Jadi gitu nih Sobat Dosmania, kita juga nggak harus takut buat ke psikiater. Betul sekali, karena semua orang juga punya masalah, apalagi masalah mental ini kan. Betul. Kita pasti setiap orang punya, dan mungkin kalian malu ke sana gara-gara dikatain orang aja kan kayak. Iya, mungkin karena itu ya. Jadi nggak perlulah mikirin apa kata orang. Karena kan mungkin juga hanya penilaian kita aja, kayak aku bakal diomongin, padahal kan mungkin dia nggak gitu loh. Jadi datang aja ke profesional kalau sudah merasa butuh bantuan gitu. Dan tentang ini nih, media sosial. Apakah media sosial menjadi salah satu penyebab juga tentang kesehatan mental ini Kak? Di era yang kita tahu loh, sekarang kan udah modern nih, semua orang punya HP masing-masing, gadget masing-masing, udah punya laptop masing-masing. Itu bisa ngaruh nggak sih ke kesehatan mental? Oke, kalau media sosial itu bisa menjadi salah satu penyebab, karena tadi kan multifaktor ya untuk mendiagnosis masalah kesehatan mental. Jadi media sosial itu bisa menjadi salah satu penyebab. Karena apa? Karena tadi ya seperti dampak buruk yang ditimbulkan, dan bagaimana kita sendiri kalau tidak bisa memfilter itu kan mudah ya masuk dampak buruknya itu gitu. Jadi emang sih beberapa penelitian juga menunjukkan kalau ada hubungan dari penggunaan media sosial terhadap beberapa masalah kesehatan mental, seperti tadi kayak misalkan kecemasan sampai depresi, itu memang ada. Karena gimana ya, karena kita masih remaja kayak ngerasa kan asik aja gitu loh, kayak ngerasa pakai media sosial tuh kan kayak asik banget, tanpa sadar sebenarnya kita tuh sampai lupa waktu. Kita nggak istirahat, lupa makan, lupa ngerjain PR lah, inilah itulah. Itu kan dari kebiasaan seperti itu yang menumbuhkan kita juga kayak mental kita tuh nggak, gimana bilangnya, kayak nggak stabil gitu loh. Jadi kayak kita terus nih main media sosial lama, enak sih emang, menyenangkan, tapi ternyata kita nggak buat PR atau apa, baru sadar malamnya oh iya ada PR, kan langsung tuh cemas, deg-degan kayak gitu. Itu kan mengganggu juga ya, belum lagi besoknya bangun telat, harus cepet-cepet, yang kayak gitu-gitulah. Kebiasaan seperti itulah dari penggunaan media sosial yang bisa menyebabkan masalah dalam kesehatan mental ya, kalau nggak kita bisa memfilter, membatasi diri dengan baik gitu. Jadi bisa dibilang bahwa tubuh kita intinya kayak untuk kesehatan mental itu, kalau tubuh kita fit dan terjaga imunitasnya, kita bakal susah kena masalah mental gitu. Iya, bisa jadi. Jadi intinya diri kita secara keseluruhan, baik dari fisik, pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita, itu menjadi satu komponen yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita gitu. Faktor lain memang bisa, seperti faktor lingkungan, faktor keluarga, itu bisa mempengaruhi, tapi juga yang paling terpenting bagaimana diri kita sendiri. Karena kesehatan fisik juga kayak gitu, sama ada kesehatan fisik, kesehatan mental itu sangat berkaitan. Kalau kita memiliki gangguan kesehatan fisik, otomatis itu mempengaruhi, kayak kita sakit aja. Kalau kita sakit pasti kan nggak pengen ngapa-ngapain, kayak bawaannya kayak capek, habis itu nggak mood ngapa-ngapain, kayak gitu kan. Sama juga kayak kesehatan mental, kalau kita punya gangguan itu kayak cemas terus, ini itu, sampai akhirnya nggak makan, nggak tidur, nggak istirahat, kan sakit juga sakit fisik. Jadi itu berkaitan, itu sangat berkaitan banget sih. Jadi kita juga harus menjaga tubuh, menjaga kesehatan biar mental kita juga terjaga, gitu kan. Jadi ini pertanyaan terakhir dari aku, apa sih masalah kesehatan pada remaja yang ada di media sosial? Kayak contohnya itu kayak masalah apa sih yang bisa timbul dari media sosial buat impact ke kita sendiri gitu loh Kak?
dari Oke. media sosial. Dari media sosial impact ke kesehatan mental kita ya, contohnya kalau kita sendiri sadarin saat kita menggunakan media sosial, contohnya kayak Instagram, TikTok atau apapun itu, kita kan nyadar nggak kalau kita tuh sering ngelakuin perbandingan sosial. Benar banget. Kita ngeliat kayak kok dia keren banget ya, Kok dia kok dia hype glow up, kok dia pencapaiannya udah ini Ya, itu ya. benar. Nah itu salah satu efeknya gitu. Jadi kita sering ngelakuin perbandingan sosial secara nggak langsung. Kita melihat dari kita tuh kayak kecil, rendah gitu loh. Dan kan lihat orang lain tuh kayak wow gitu. Nah kalau itu terus-terusan diyakini, kalau kalian meyakini kayak iya deh kayak aku kurang deh, itu terus-terusan membuat itu bisa berdampak pada harga diri kita. Harga diri itu adalah evaluasi terhadap keseluruhan diri kita sendiri. Misalkan sebenarnya kita tuh pinter loh, tapi cuman karena kita ngerasa kayak kurang deh, kok dia cantik atau dia ganteng ya, ngerasa dah diri kita tuh enggak gitu loh, ngerasa rendah, semuanya kita nilai kok dia tuh Kayak minder gitu loh, minder sih, gitu. Nah kalau itu terus-terusan terjadi, kalian yakini itu akan mempengaruhi gitu. Mempengaruhi. Belum lagi juga dampak dari cyberbullying. Bullying di media sosial itu kan gampang banget. Tanpa disadari banyak juga yang buat akun anonim untuk kayak menghujat, hate speech. Jadi bagi si korban pasti itu akan menyebabkan masalah mental. Tapi bagi pelaku juga, karena itu bukan kebiasaan yang baik, bukan perilaku yang baik gitu loh. Kalau terus-terusan itu diyakini, itu juga akan menyebabkan masalah mental. Jadi sebenarnya banyak banget sih kalau yang kita lihat ya, pasti kita tahu kok dan sadar sebenarnya ini buruk, tapi kadang-kadang kita oh iya ya kayak ngewajarin gitu loh, itu yang salah gitu. Jadi harus peka lah memilah gitu. Dan ini juga dari pertanyaan yang terakhir dan mungkin ini akan jadi penutup kita kali ini, di mana pasti sobat Dosmania ingin tahu tentang hal ini, yaitu cara mengatasi masalah mental. Oke, jadi cara mengatasi masalah mental. Nah, kalau kita kan nggak bisa nih mendiagnosis kalau kita punya masalah atau gangguan mental, itu profesional. Tapi mungkin lebih kayak gimana sih kalau kita lagi ngerasa nggak baik-baik aja, kalau kita ngerasa mental kita ini lagi nggak oke gitu, kayak sedih atau apa. Nah, caranya tuh yang pertama, kita pahami dan sadari kesehatan mental kita. Sadari kayak apa sih gejala yang aku rasain dan apa sumbernya. Misalkan kita ngerasa cemas. Kok aku ngerasa cemas ya? Itu sadari, telusuri apa ya kira-kira penyebabnya. Oh, misalkan contoh ya, misalkan ternyata besok mau ujian fisika atau besok ujian tari gitu. Oh, jadi tahu nih penyebabnya, tahu gejalanya, cemas, deg-degan, gelisah, tahu sumbernya ternyata mau ujian gitu. Karena udah tahu sumbernya, kita bisa cari tahu solusi yang tepat. Oh, ternyata aku cemas karena ujian, karena aku nggak hafal atau kurang memahami materi ini gitu. Ya solusinya dengan belajar. Beda halnya kalau kita nggak tahu nih, kita cuma tahu gejalanya nih. Kok aku deg-degan ya, kok aku gelisah ya, kok aku cemas. Tapi nggak tahu nih sumbernya, ngerasa kayak, yaudah deh, mungkin aku cuma pikiranku aja, mungkin perasaanku aja. Aku drakoran ya, atau nggak aku main game biar seneng lagi. Memang itu bisa menghilangkan gejala yang dirasakan awalnya, tapi kita nggak tahu sifatnya sementara, benar, dan nggak tahu nih sumbernya apa, dan sumber ini nggak teratasi, tetap dia ada gitu. Mau besok juga ketemu, oh iya nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu jadinya. Jadi yang paling penting pahami dan sadari apa gejala dan sumbernya dan cari solusinya. Kemudian yang kedua tuh juga bisa melakukan kayak berlatih untuk berpikir positif dan atur ekspektasi. Oh, ekspektasi itu ngaruh nggak kan? Iya, itu ngaruh kalau kita terlalu menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi tanpa melihat sebenarnya posisi kita di mana nih gitu. Jangan sampai posisi kita di sini ekspektasinya tuh tinggi banget gitu. Yang bermasalah sebenarnya nggak masalah sih punya ekspektasi tinggi, itu kan memunculkan harapan. Tapi menjadi masalah kalau misalkan ekspektasi itu nggak tercapai. Apakah kamu sudah siap dengan konsekuensinya itu? Jadi setiap hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan, cari hikmahnya gitu. Tetap merasa sedih itu boleh, kecewa boleh, tapi cari apa sih hal positif di balik itu. Dan untuk ekspektasi, boleh berekspektasi, tinggi-tingginya boleh, tapi saat kamu menetapkan ekspektasi itu, kamu harus sudah tahu posisi kamu di mana. Jadi, kalaupun nanti misalkan tidak tercapai, tidak sesuai, kamu udah tahu, oh iya menerima, ternyata aku kurang di sini, nggak apa-apa gitu. Besok tingkatin lagi, introspeksi lagi. Terus, jadi tetapin ekspektasi itu sesuai kemampuan kita. Yang kedua. Ya, yang kedua. Yang ketiga itu juga menjaga kesehatan fisik itu penting banget.
karena memang mempengaruhi dari kita tidur yang cukup, makan yang sehat, istirahat dan olahraga itu juga memproduksi hormon yang baik untuk tubuh kita, yang buat kita happy gitu. Jadi apalagi kan sekarang ini pandemi itu kita terbiasa untuk sekolah online, rebahan, tanpa sadar kita jarang kan. Jadi coba deh, kalau kalian misalkan ngerasa mood kalian lagi jelek, kayak ya jelek lah, sedih atau apa, habis itu kayak nggak pengen ngapa-ngapain, coba deh olahraga. Dengan kalian berolahraga tuh meningkatkan hormon-hormon yang bisa meningkatkan kalian bisa happy, bisa kembali fokus untuk melakukan sesuatu. Itu sih. Ya garis besarnya itu sih ya. Yang pertama tuh emang paling penting pahami dulu penyebab masalahnya. Yang kedua itu apa namanya tadi tentang gini. Kita tuh harus tahu tentang bagaimana mengatasinya itu. Kemudian juga olahraga. Habis itu juga luangkan waktu untuk melakukan hal yang disuka, yang positif juga. Jadi hobi juga. Hobi. Jadi jangan ngabisin waktu dengan sosial media, dan scrolling terus, scrolling TikTok. Jadi itu sih gitu. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Tapi kalau gejala yang dirasakan kok nggak berkurang, kok malah nambah, itu bisa cari bantuan profesional, psikolog atau psikiater. So guys, jadi sampai sini dulu podcast Ini Nyata kita kali ini. Semoga kalian bisa ngambil pelajaran dari pesan-pesan KGAN yang tadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Aku Wisma, pamit undur diri. Dadah!